Set instruksi atau dalam bahasa Inggris instruction set atau instruction set architecture atau ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input atau output eksternalnya jika ada. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language untuk ISA yang bersangkutan. ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel x86 IE64 IBM PowerPC Motorola 68000 Sun SPARC DEC Alpha dan lain-lain. Jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing atau pengolahan data, adalah instruksi-instruksi aritmetika dan logika. Instruksi aritmetika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Yang kedua ada data storage atau penyimpanan data, adalah instruksi-instruksi memori. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. Yang ketiga ada data movement atau perpindahan data. Adalah instruksi input-output. Instruksi-instruksi input-output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Dan yang keempat ada kontrol. Adalah instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi-instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi lain. Karakteristik mesin instruksi. Elemen-elemen instruksi mesin. Operation code atau OP code yaitu kode berbentuk kode biner. Search operand reference yaitu operand adalah input operasi. Result operand reference yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Next instruction reference yaitu elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operand dari suatu sistem operasi dapat berada pada memori utama atau memori virtual, register CPU, dan perangkat input-output. Yang pertama, data set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak hal atau aspek diantaranya kelengkapan, ortogonalitas, dan kompatibilitas. Jenis address atau operand. Yang pertama address, 2 numbers. Selanjutnya integer of fixed point adalah sebuah integer yang skala dengan faktor tertentu. Penting untuk dicatat bahwa faktor skala tertentu ditentukan oleh jenis itu sendiri. Itu adalah sama untuk semua nilai dari jenis fixed titik tertentu. Selanjutnya atau desimal DCD adalah sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya mirip dengan bilangan biner biasa. Dan yang ketiga adalah karakter. Selanjutnya adalah logical data. Bila data berbentuk binary, titik 2, 0, dan 1. Selanjutnya tipe operasi. Yang pertama transfer data, menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Menentukan lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, dan juga bagian paling atas daripada stack. Menetapkan panjang data yang diciptakan, menetapkan metode pengalamatan tindakan CPU untuk melakukan transfer data. Dan selanjutnya operasi set instruksi untuk transfer data, move, store, load, exchange, dan clear, dan set. Kemudian ada G, push. Push atau memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas, stack. H, pop. Memindahkan word dari bagian paling atas sumber aritmetik. Aritmetik tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik. Transfer data sebelum atau sesudah, melakukan fungsi dalam ALU, men set kode-kode kondisi, dan flag.
Operasi set instruksi untuk aritmatika ada A. Add penjumlahan, B. Subtract pengurangan, C. Multiply perkalian, D. Divide pembagian, E. Absolute, F. Negatif, G. Decrement, H. Increment. Kemudian B. Input-output tindakan CPU untuk melakukan input atau output. Apabila method I/O, maka menentukan alamat memori method. Mengawali perintah ke modul I/O, operasi set instruksi input-output. Input adalah memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Output memindahkan dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Test I/O memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan logika. Logika control system atau transfer controller. Tindakan CPU sama dengan aritmatika. B. Operasi set instruksi untuk operasi logika. AND, OR, NOT, XOR. Compare melakukan perbandingan logika. Tes menguji kondisi tertentu. Shift operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Konversi tindakan CPU sama dengan aritmatika dan logika. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data, misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Yang pertama, translate menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Input-output tindakan CPU untuk melakukan input-output. Yang pertama, apabila memori method I/O, maka menentukan alamat memori method. 2. Mengawali perintah ke modul I/O. Operasi set instruksi input-output. Yang pertama, input memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Output memindahkan dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Test I/O memindahkan informasi dari sistem I/O. Kemudian transfer control. Tindakan CPU untuk transfer control mengupdate program counter untuk subroutine, call, atau return. Operasi set instruksi untuk transfer control 1 jam atau cabang. Pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Jam bersyarat menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Yang ketiga, jam subroutine melompat ke alamat tertentu. Yang keempat, return mengganti isi PC dan register lainnya berasal dari lokasi tertentu. Yang kelima, execute mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang keenam, skip menambahkan PC sehingga melompat instruksi berikutnya. Yang ketujuh, skip bersyarat melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang kedelapan, halt menghentikan eksekusi program. Yang kesembilan, wait atau hold melakukan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Yang kesepuluh, not operation tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya, teknik pengalamatan. Yang ke-1, immediate addressing merupakan bentuk pengalamatan yang paling sederhana di mana operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi operan sama dengan pure alamat. Keuntungan dari mode pengalamatan ini adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan, dan juga dapat menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Namun kekurangan dari mode pengamatan ini adalah ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran pure alamat. Yang kedua, direct addressing. Cara ini merupakan cara yang baik digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, karena hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan sebuah kalkulus khusus. Kelebihan dari mode pengalamatan ini di mana pure alamat berisi efektif address sebuah operan. Kelemahan dari mode pengalamatan ini
yaitu keterbatasan file alamat karena panjang file alamat relatif lebih kecil dibandingkan panjang Word. Yang ketiga, indirect addressing. Mode ini merupakan mode pengalamatan secara tidak langsung di mana file mengacu pada alamat Word di alamat memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang pasti. Yang keempat, register addressing. Register addressing merupakan suatu metode pengalamatan yang cara kerjanya hampir mirip dengan mode pengalamatan langsung atau direct addressing. Namun perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Yang kelima, register indirect addressing. Keterbatasan file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan. Mode pengamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung. Yang keenam, displacement addressing. Mode ini yaitu operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. Pada mode ini terdapat 3 model. Displacement yaitu relative addressing, base register addressing, indexing.